teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di Oye Kakak. Orang yang kepo kebangetan. Oke, halo Ara, apa kabar? Halo Bel, baik. Kamu sendiri gimana nih? Waduh, aku sih baik banget ya Ra. BTW kamu ingat gak sih tentang kejadian gempa yang melanda Yogyakarta 17 tahun silam? Oh iya dong, ingat banget. Kan waktu itu gempanya nyebabin kerusakan sampai ada korban jiwa gak sih? Benar banget. Nah, kebetulan hari ini kita punya dua narasumber nih Ra yang bakal ngebahas lebih lanjut tentang masalah ini. Wah, yuk kita sambut narasumber kita, Leta dan Kesha. Waduh, selamat datang di Oye Kakak ya, Leta, Kesha. Selamat datang. Apa kabar nih? Baik kok. Alhamdulillah baik. Wih, alhamdulillah kalau gitu. Ngomong-ngomong soal gempa di Jogja yang terjadi 17 tahun yang lalu itu tanggal berapa dan kapan gitu? Oh ya, gempanya tuh terjadi pada tanggal 27 Mei tahun 2006. Gempanya sendiri itu melanda Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. Waduh, seluas itu ya ternyata. Kira-kira nih penyebab dari gempa itu sendiri itu apa sih? Jadi diketahui waktu itu tuh ada tumpukan antara lempeng Indo, Australia dan lempeng Eurasia. Pada jarak sekitar 150 sampai 180 km ke selatan dari garis pantai Pulau Jawa. Pengamatan geofisika dan Stasiun Geofisika Yogyakarta, Tony Agus Wijaya menjelaskan bahwa gempa utama terus diikuti gempa susulan berkekuatan kecil. Oh alah gitu. Itu gimana sih awal ceritanya terjadinya gempa itu? Pada tanggal 27 Mei 2006 lalu, gempa melanda Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah dengan kekuatan berkisaran 5,8 dan 6,2 skala Richter. Nah, waktu itu parah banget dampaknya. Setelah itu juga masih ada gempa susulan lagi. Nah, gimana tuh gempa susulannya tuh masih kerasa gitu loh di wilayah Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. Nah, apalagi daerah Bantul tuh gempa susulan tuh sampai 1 bulan gitu loh. Kamu tahu nggak sih Bel, untuk pemantauan gempa bumi susulan ini ya sampai manggil tim bantuan darurat sama menggunakan 3 sistem seismograf. Untuk pemasangannya itu ya tim tanggap darurat itu memasang di 3 titik, yaitu di Parangtritis, Prambanan, dan di Kelurahan Catur Tunggal, Kota Yogyakarta. Hasil pemantauan gempa bumi susulan berdasarkan seismograf portable tersebut dan Stasiun Pemantauan Gunung Merapi Balai Penyelidikan dan Perkembangan Teknologi Kegunungapian BPPTK Yogyakarta menunjukkan jumlah dan kekuatan gempa bumi susulan tersebut semakin mengecil. Hasil perhitungan waktu tiba gelombang berkisar antara 3 hingga 6 detik. Sehingga sumber gempa bumi susulan masih berada tidak begitu jauh dari stasiun pemantau gempa bumi yang dipasang TTD dan berada di barat sepanjang zona sesar berarah barat daya sampai timur laut dan di sekitar kota Yogyakarta. Wah, parah gak sih Ra? Gak kebayang gak sih gimana kerusakan yang dihasilin dari dampak gempa itu? Bener banget, gempa ini tuh mengakibatkan 6.000 orang meninggal dan sekitar 50.000 orang mengalami cedera, dan sementara itu 86.000 rumah hancur dan kurang lebih sebanyak 283.000 rumah mengalami kerusakan terparah akibat gempa dialami oleh wilayah Bantul dan Klaten, sedangkan korban jiwa terbanyak di daerah Bantul. Waduh, ngeri banget gak sih ngebayanginnya? Terus itu gimana mereka? Mereka dapat bantuan dari pemerintah atau gimana? Bersyukurnya reaksi mereka yang tidak menjadi korban pun cepat. Bantuan baik secara personal maupun kelompok. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, namun bantuan tersebut dapat meringankan korban yang masih hidup. Korban-korban gempa bumi yang masih hidup saat ini kembali meneruskan dinamika kehidupannya.
hidup dengan sisa-sisa harta dengan yang dimiliki, dan kondisi sosial masyarakat yang berbeda dengan sebelum terjadinya bencana, merupakan sebuah kehidupan baru bagi para korban bencana tersebut. Mereka hidup di tenda-tenda pengungsian sambil membangun kembali rumah dan lingkungan mereka. Hidup di tenda pengungsian menyebabkan kehidupan sosial para korban semakin akrab. Namun, di balik itu semua, permasalahan privasi dan tinggal di tenda-tenda pengungsian, perubahan situasi tersebut berdampak pada kondisi psikis yang masih labil dari para korban gempa di lingkungan masyarakat, janganan yang menjadi salah satu hal yang dapat memicu timbulnya gejolak sosial. Selain itu, kegiatan rohani di dalam tenda pengungsian selama pasca gempa menjadi hal yang menarik perhatian penulis. Misalnya peningkatan kuantitas dan kualitas dalam hal beribadah menjadi hal menarik untuk diangkat menjadi salah satu bahan karya tulis ilmiah. Berdasarkan kenyataan di atas, penulis tertarik untuk mengungkapkan apakah terjadi gejolak-gejolak sosial di dalam masyarakat jalanan, dan apakah dari gejolak tersebut timbul suatu fenomena tersendiri di tengah masyarakat. Maka pertanyaan relevan yang diajukan dalam penelitian ini adalah gejolak-gejolak sosial apa saja yang muncul dalam pola penanganan bencana di desa jalanan Bantul. Keamanan menjadi suatu ganjaran tersendiri sehingga dapat menimbulkan adanya gejolak-gejolak sosial yang dapat menimbulkan suatu fenomena sosial yang menarik untuk dikaji. Walah gitu, alhamdulillah sih. Semoga kedepannya nggak ada lagi yang kayak gini. Soalnya kan emang proses recovery dari kerusakan itu sendiri tuh butuh biaya dan waktu yang relatif lama banget gitu. Bener banget sih, kita harus banyak-banyak bersyukur gak pernah dampak dari gempa itu gak sih Bel? Bener banget sih. Nah, akhirnya kita udah sampai di akhir podcast nih guys. Gimana? Tadi informasinya udah jelas banget kan yang dikasih tahu sama dua narasumber kita. BTW makasih ya Leta sama Kesha udah mau nyempatin waktu buat datang ke OYKK. Iya, terima kasih ya udah ngasih informasi ini ke kita. Ya, sama-sama. Kita juga terima kasih loh udah diundang ke OYKK. Seru banget nih, ya nggak sih Kes? Iya, benar. Oke, terima kasih banyak ya udah nonton podcast OYKK sampai habis. Jangan lupa like, comment, sama subscribe-nya ya guys. OYKK